Jadi transformasi fungsi ke deret pangkat. Oke. Fungsi ke deret pangkat. Yang saya tampilkan ini di kalian delay nggak? Delay, Pak. Delay ya. Tapi nggak terlalu itu kan? Nggak terlalu jauh kan? Delaynya. Oke, untuk bahas ini kita harus mengingat konsep. Ingat konsep kekonvergenan deret geometri. Kayaknya ini delay banget. Bentar, beberapa file saya tutup. Bisa. Oke. Ingat konsep kekonvergenan plus A R 3 plus titik-titik itu akan menghasilkan A per 1 meter. Jika apa? Jika R-nya itu di antara konsep dari geometri ini digunakan untuk mengubah fungsi. Ini tuh fungsi. Mengubah fungsi ini menjadi suatu deret. Nah, ini deret namanya. Kalau saya teruskan ya, itu jadinya sigma AR pangkat N. N dari 0 sampai tak terhingga. Itu sama dengan A per 1 meter. Kan gitu ya. Syaratnya apa? R-nya di antara 1 sampai 1. Nah ini. Konsep ini yang pakai. Transformasi kan mudah. Ini deret. Nah, dari sini akhirnya dikembangkan nih. Oke. Sekarang jika dipunyai, sekarang kita punya fx sama dengan 1 per 1 meter. Dengan apa? Dengan maka 1 per 1 meter itu bisa diubah seperti ini. Di sini kan jadi A-nya itu 1, R-nya itu X. Kan gitu ya. Jadi kita cukup menggunakan ini. Nah, ini. Nanti digunakan, dipasangnya kemana? Ke sini. Gitu. Ya, N dari 0 N sama dengan 0 sampai ke 3. Gitu. Nah, ini disederhanakan, ternyata hasilnya nggak jauh berbeda dengan X pangkat N sama dengan 1 sampai 3. Jadi hasilnya
bisa dianggap sama, tidak jauh berbeda, berbeda gitu. Jadi kita punya apa? Kesimpulannya kita punya apa? Jadi 1/1 min X sama dengan sigma X pangkat N dari 1 sampai tak terhingga. Itu X pangkat N dari 1 sampai tak terhingga. Itu kata kunci. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai. Itu cara kita melakukan proses transformasi ya. Sekarang, contoh soal. Nomor 1. Itu per 1 plus X kuadrat dalam deret pangkat. Gitu. Nyatakan, kayak gini. Jawab. Oke, apa yang kita punya? Yang kita punya ini. Yang kita punya ini. Ini rumus yang kita punya. Untuk menjawab yang atas ini, 1/1 plus X kuadrat, itu harus sesuai dengan yang atas. Kita harus mengubah sesuai dengan pola atas. Jadi, 1/1 dikurangi min X kuadrat. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Pak, itu kenapa min X kuadrat, Pak? Kenapa? Jadi min X kuadrat. Karena plus, min ketemu min kan jadi plus. Kan gitu kan? Berarti jadi persamaannya gitu aja. Misalkan nih, 1 ditambah 2 kan sama dengan 1 dikurangi min 2. Bener gak? Sama aja gak? Iya, sama. Nah, begitu pula. Saya cuma mengubah ke bentuk yang mungkin kelihatan beda padahal sama. Pak, tujuannya apa, Pak? Gitu kan? Yang jadi pertanyaan. Tujuannya ke sini nih. Nah, ini kan persis ini ya. Betul nggak? Kalau ini X jadinya X, berarti ini nanti jadinya apa? Nanti jadinya sigma min X kuadrat pangkat N. Betul nggak? Kalau ini min X kuadrat, berarti sini min X kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? Betul nggak? Saya rapikan. Min satunya saya keluarkan. X pangkat 2 pangkat N. Kan gitu ya? Oke. Kan gitu kan? Jadi sama dengan sigma min 1 pangkat N X pangkat 2 N dari 1 sampai tadi. Kenapa 2N? Kan X pangkat 2 pangkat N. Gitu.
Nah, hasilnya gimana? Selangkah konvergenannya bagaimana? Nah, yang atas ini kan syaratnya apa? Syaratnya itu X-nya harus antara min 1 sampai 1. X-nya yang mana? Yang itu. Nah, kalau begitu, syarat konvergennya itu min X kuadrat 1. Nah, ini harus diselesaikan. Gitu. Jadinya apa nih? Kita pakainya Wolfram. Yes. Nah, ini jadinya apa nih? Min 1, min X pangkat 2, 1. Ketemunya ini. Tetap. Jawabannya tetap. Min 1, X 1. Terus gimana Pak? Ya udah. Sekarang kita datang. Jadi 1 per 1 plus X kuadrat itu bisa diubah sama dengan sigma min 1 pangkat N X pangkat 2N N dari 1 sampai tak terindah dengan syaratnya apa? Syaratnya X-nya itu antara min 1 sampai 1. Oke, mau tanya kan? Ini namanya mengubah bentuk deret fungsi menjadi deret pangkat. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada itu ya apa namanya ikuti dulu contoh-contoh soal yang akan dibahas. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Nomor 2. Tentukan bentuk deret dari 1 per X plus 2. Gitu. Misalkan suruh mencari apa yang kita ingat nih? Yang kita ingat ini. Kan gitu ya. Yang kita ingat ini. Jadi 1 per X plus 2. Jadi modifikasi yang dilakukan itu kalau bisa perkalian ya. Ini gimana nih? Boleh nggak saya buat jadi kayak cuma saya balik? Kalau ada langkah-langkah saya yang kelihatannya aneh, langsung tanyakan aja nggak apa. Ada yang
Udah. Setengah dikali 1/1 plus X per 2. Kan ini kali bisa dipisah. Setengah dikali 1/1 dikurangi min X per 2. Ini sama kayak yang di sini. Gitu kan. Jadi ada syaratnya. Kalau begitu ini setengah sigma min X per 2 pangkat N dari 1 sampai tadi. Udah. Syaratnya apa? Syaratnya X-nya dari min 1 sampai X per 2-nya. Min X per 2-nya dari min 1 sampai 1. Nah, ini nanti hasilnya apa? Gitu. Min X per 2. Min 2 sampai 2. Jadi min 2 X sampai 2 gitu. Jadi apa? Jadi 1 per X plus 2 itu bisa diubah jadi setengah sigma min X per 2 pangkat N dari 1 sampai tadi dengan syarat min 2 X-nya antara min 2 sampai 2. Pak, maksudnya syarat ini apa, Pak? Tadi ada syarat segitu. Antara min 1 sampai 1 ada syarat X-nya min 2 sampai 2. Syarat ini syarat bisa diubah. Jadi misalkan ini ada bilangan garis bilangan, berarti diubahnya cuma di sekitar min 2 sampai 2. Ini bisa mengubah Fx sama dengan 1 per X plus 2 itu menjadi apa? Menjadi setengah sigma min X per 2 pangkat N dari 1 sampai tadi. Cuma di wilayah ini aja. Pak, berarti kalau di sini nggak bisa. Di wilayah lebih dari 2 itu nggak bisa. Di sini, Pak, yang kurang dari 2 itu juga nggak bisa. Jadi bisanya cuma di antara min 2 sampai 2. Mau kita cek? Coba kita cek. Ceknya pakai apa? Pakai Excel. Kita cek pakai Excel. Oke. Nah, ini ya. F X plus 2. Satu lagi deretnya. Nah, ini batasnya kan antara min 2 sampai 2. Jadi min 1,5, min 1, 0,5, 0, kemudian min 0,5, 0,
0,5, 1,5. Coba langsung 3 gitu. Sini 2, 3. Kalau ini min 2 jangan. Pak, kenapa enggak min 2, Pak? Karena kenapa enggak min 2? Karena kalau jumlah suami min 2 tahu sama dengan 1 per X plus 2. Saya masukkan semua. Dimasukkan semua ketemunya ini. Coba kalau direct dengan nilai X-nya ya. Dengan nilai X-nya seperti yang ada. Pak, directnya hitungnya pakai apa, Pak? Pakai ultrasound. Kita ceknya pakai ini. Biar apa, Pak? Pakai ini. Menunjukkan ini sama apa enggak? Sam. Tadi directnya apa, Sam? 0,5 Sam 0,5 dikali kurung min X per 2 pangkat N sama dengan 1 to infinity. Nah, N-nya ini 2. N-nya dari mana? Min 2,5. Coba. Min 2,5. Ternyata hasilnya divergent. Berarti ini nggak memberikan hasil. Kalau min 1,5. Hasilnya 1,5. Kalau min 1 hasilnya 0,5. Kalau min 0,5 hasilnya 0,1666 0,1666. Kalau yang 0 hasilnya pasti 0. Kalau ini 0,5 hasilnya 0,5 hasilnya pasti min 0,1. Sama ya. Aku bisa nebak bagaimana? Perbedaannya 5 semua. 2 dikurangi ini 0,5 0,5 0,5 0,5. Jadi ini pasti 0,5 lagi. Kalau ini divergent sama dengan ini hasilnya kayak gini. Jadi yang bisa mewakili itu cuma di antara 2 sama 2. Di antara min 2 sampai 2. Nah, ini V. Jadi dari sini apa yang kita dapatkan? Pengetahuan apa yang kita dapatkan? Kita bisa mengubah coordinat ya. Itu cuma sesuai dengan konvergensi. Jadi ini cuma sesuai konvergensi, yaitu daerah antara min 2 sampai 2. Selain itu nggak bisa. Terus hasilnya itu nggak sama persis. Hasilnya ada perbedaan. Namanya mengubah, pasti ada informasi yang hilang atau ada informasi yang tambah. Gitu. Misalkan, ya seperti banyak hal, informasi yang harusnya disampaikan oleh si A diubah disampaikan oleh si B. Pasti informasinya itu
Kalau nggak bertambah, dikurang. Nggak valid gitu. Tapi nggak valid 100%. Mungkin bisa 90%, 99%. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya? Enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi, prosesnya memang dari geometri, kemudian mengubah bentuk pangkat. Deret, mengubah fungsi menjadi deret pangkat. Itu bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Oke, mulai rumit ya. Soal nomor 3. Pangkat 3 per X plus 2. Diubah ke deret pangkat. Jawab. Nah, apa yang kita tahu? Yang kita tahu, ingat. Kita mengingat seper 1 min X sama dengan sigma X pangkat N dari 1 sampai tak terhingga. Dan 1 per X plus 2 yang tadi udah kita hitung, itu setengah sigma min X per 2 pangkat N dari 1 sampai tak terhingga. Oke. Sehingga, tinggal kita mau pakai yang mana? X pangkat 3 per X plus 2 itu bisa jadi X pangkat 3 dikali 1 per X plus 2. Jadi nggak semua harus diubah ke deret pangkat. Satu bagian aja udah cukup. X pangkat 3 dikali setengah sigma. Kan bisa. Loh, Pak, kok bisa seperti itu? Ya, 1 per X plus 2 kan jadi ini. Jadi terus gimana, Pak? Nah, kita lanjutkan jadi X-nya ini kita masukkan aja. Setengahnya juga kita masukkan. X pangkat 3 kali setengah dikali min 1 pangkat N dikali X pangkat N per 2. Diuraikan dulu. N dari 1 sampai tak terhingga. Sigma berarti 2 yang bawah ini, yang atas dulu aja. Min 1 pangkat N. X pangkat N plus 3. 2 pangkat N plus 1. N dari 1 sampai tak terhingga. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya mengikuti yang ini, yang kedua. Yang kedua kan syaratnya min 2 sampai 2. Yang pertama syaratnya min 1 sampai 1. Ada yang mau ditanyakan? Masih berusaha memahami, Pak. Oke, enggak. Masih bersama. Nah, sekarang kita akan masuk ke integral sama turunan. Integral dan turunan deret pangkat.
Jadi misalkan kita punya dalil pangkat sigma Cn X min A pangkat N dari 1 sampai N. Maka turunannya di sigma Cn X min A pangkat N dari 1 sampai N itu diturunkan seperti ini. Nah, integral itu integral sigma Cn X min A pangkat N dx. N dari 1 sampai N. Ternyata turunan dari integral ini caranya seperti yang biasanya. Hanya saja yang tidak memuat X itu dikeluarkan. Sigma Cn bil X min A pangkat N per dx. N dari 1 sampai N. Kalau yang bawah, yang tidak dikeluarkan cuma yang memuat X. Sigma Cn integral X min A pangkat N dx. N dari 1 sampai 1. Udah. Prosedurnya cuma seperti itu. Cuma mengeluarkan ini nih yang nggak memuat X. Ini juga yang nggak memuat X dikeluarkan. Gitu. Prosesnya bagaimana, Pak? Prosesnya seperti ini. Proses integralnya seperti ini. Contoh yang kelihatannya rumit, padahal mudah, gitu ya. Tentukan 3, berarti soal nomor 4. Turunan dan integral dari apa nih? Fungsi Bessel sigma min 1 pangkat N X pangkat 2N per 2 pangkat 2N N faktorial dikuadrat N dari 1 sampai 1. Nah, kalau kita mau mencari turunannya, berarti apa? Di sigma min 1 pangkat N X pangkat 2N dibagi 2 pangkat 2N N faktorial kuadrat. Ini saya salah. Sama. Di sigma min 1 pangkat N kuadrat N dari 1 sampai tak tertinggal dibagi dx. Kan turunannya kayak gitu. Nah, yang diturunkan cuma X. Yang nggak ada hubungannya sama X dikeluarkan. Sigma itu nggak ada. Min 1 juga nggak ada. 2 pangkat 2N nggak ada. N faktorial nggak ada. N dari 1 sampai tak tertinggal. Tinggal apa nih? D X pangkat 2N per dx. Udah gitu aja. Berarti yang diturunkan cuma X pangkat 2 ini. Min 1 pangkat N, 2 pangkat 2N, N faktorial kuadrat, N dari 1 sampai 1 Ini hasil turunannya apa? 2N dikali X pangkat
2N. Udah, selesai kan? Kalau pakai ini bisa, Pak? Bisa. Berarti D X pangkat 2N dx. Udah. 2N X pangkat 2N 1. Kalau integralnya bagaimana, Pak? Kalau integralnya berarti integral sigma min 1 pangkat N X pangkat 2N per 2 pangkat 2N N faktorial kuadrat N dari 1 sampai hingga dx gitu. Hasilnya apa? Sigmanya dikeluarin min 1 pangkat N per 2 pangkat 2N N faktorial kuadrat N dari 1 sampai hingga. Kan gitu. Jadi yang diintegralkan cuma yang memuat X. Jadi sigma min 1 pangkat N per 2 pangkat 2N N faktorial kuadrat dikali hasil integralnya X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 plus C. Nah, kan gitu. Buat apa, Pak, ini, Pak? Kenapa harus belajar turunan sama integralnya? Untuk proses transformasi juga. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya sih belum berubah tentang berapa ya, Mas? Ya, aku pakai ini baru. Oke, kalau ada pertanyaan ya. Yang Mas Adi ya fokusnya ini. Berarti Mas itu 2.1 2 titik. Nah, sekarang contohnya gini. Tentukan bentuk deret dari apa? Len 1 min X. Jawab. Kita harus mencari bentuk deret dari len 1 min X. Nah, apa yang kita ingat? Ingat. 1 per 1 min X sama dengan sigma X pangkat N, N dari 1 sampai tangga. Kan gitu ya. Kita ingat ini. Satu lagi. Len 1 min X. Turunannya jadi berapa nih turunannya? Coba kita cari. Len 1 min X. Hasilnya minus 1 min 1 per 1 min. Nah, ini bisa jadi apa nih? Minus. Segitu ya. Ini pakai turunan. Kalau pakai integral bagaimana? Berarti namanya ini integral. Jadi len 1 min X itu hasilnya integral dari min 1 per 1 min X. Kan gitu ya. Nah, integral ini itu bisa kita ubah jadi deret. N sama dengan 1 sampai tangga. Berarti yang nggak memuat X dikeluarkan. X pangkat N dx.
N dari 1 sampai kadar itu. Berarti min sigma X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. N dari 1 sampai tadi. Udah. Berarti diperoleh apa? Len 1 min X sama dengan min sigma X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. N sama dengan 1 sampai A. Gitu. Hati-hati. Ya. N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Oke. Pak, kekonvergenannya bagaimana? Nah, ini yang menarik, mencari kekonvergenannya. Daerah kekonvergenannya. Dari mana itu? Yang pertama, kita ketahui dari ini. Bentuk ini. Seper 1 min X jadi sigma X pangkat N. N dari 1 sampai tak terhingga. Itu syaratnya apa? X-nya antara min 1 sampai 1. Yang tadi disebut terus. Kemudian, len 1 min X, itu domainnya di mana? Nyarinya dari mana, Pak? Ya, bisa dicari di mana saja. Len 1 min X, domainnya. Domainnya nih. Nih. X kurang dari 1. Jadi, itu pertama min 1 sampai 1. Nah, kemudian ini. Jadi ini atas tuh yang min 1 sampai 1. Yang bawah itu yang 1 ke belakang. Kan kurang dari 1. Nah, kira-kira yang beririsan mana? Yang beririsan atas bawah. Yang beririsan mana? Yang beririsan ya yang daerah ini. Ya udah. Jadi X-nya tetap di antara apa? Min 1 sampai 1. Adalah daerah kekonvergenan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau coba dicermati? Siang-siang pada
Ada melek gak nih? Pusing gak kalian? Pusing Mbak. Black kok. Oke, oke. Ya nanti sambil lihat video ya. Ini sore ini tak upload semua ya. Oke, Pak. Videonya kalau ada yang susah silahkan tanyakan gitu. Ya kalau pas liburan ya liburan nikmati dulu. Kalau udah cukup menikmati liburan ya mulai lagi untuk belajar gitu ya. Ya mungkin itu terkait dengan transformasi. Jadi ada beberapa fungsi yang harus pakai turunan, ada beberapa fungsi yang harus pakai integral untuk mengubah fungsi menjadi deret. Kenapa fungsi harus diubah jadi deret? Itu banyak manfaat. Dan saat ini kalian mungkin belum begitu tahu manfaatnya, tapi kalian tahu salah satu metode untuk mengubahnya. Gitu. Nah, ini ada beberapa soal yang udah saya bahas, udah saya video. Jadi nanti bisa kalian apa? Tonton videonya. Nah, untuk yang Deret Taylor dan Maclaurin itu setelah UTS akan saya terangkan sedikit. Gitu. Oke. Mungkin perkuliahan kita saya cukupkan ya sampai siang ini ya.